Di dalam hutan senja, hiduplah seorang kurcaci bernama Aspen. Dia dilemparkan ke dunia ini bertahun-tahun yang lalu oleh yang dipanggil naga gelap. Aspen dan teman-teman kurcaci dia melawan naga gelap, tetapi tidak menang. Naga gelap memiliki sihir yang sangat kuat, tidak ada siapapun yang bisa menggunakannya. Segala sesuatu di jalannya menjadi gelap dan murung. Buat bertahun-tahun, Aspen mencoba cari cara untuk keluar dari hutan ini, tetapi tidak berhasil. Sampai hari ini, pasti ada jalan. Dia berteriak ke hutan yang kosong, hanya mendengar suaranya sendiri bergema di antara perpohonan. Saat itu, peri berkeliling dia dan menjatuhkan debu emas. Kemudian, rasanya dia jatuh selamanya, tidak berhenti-henti. "Oh, ini sebenarnya sangat lembut," katanya, merasa lega. Dia telah mendarat di apa yang atas seperti awan. Dari jauh, dia bisa melihat dua lingkaran. Dia terus memulai berjalan kepadanya. "Pilihlah dengan bijak, tetapi harus cepat beranjak. Sebelum portal terkatup, nanti engkau tidak bisa memasuk," katalah seorang yang tidak ada terlihat di sekitar. Aspen berpikir, kiri selalu lebih beruntung bagi saya. Jadi dia masuk ke portal kiri. Waktu dia masuk, dia merasa menjatuh lagi. Tetapi bedanya dia jatuh ke rumput. "Tunggu, aku tahu rumput ini. Aku di sini. Ini nyata. Aku balik di Vendor," dia berkata dengan senang. Vendor adalah tempat asal dia dan di mana naga gelap berada. Aspen melihat sekitar dia. Sebelumnya, Vendor muncul dengan warna-warna terang, tetapi sekarang semuanya gelap dan berkabut dengan kabut hitam. Dia mulai memasuki gerbang-gerbangnya. Dia merasa dingin dan rasa sedih. Dia terus masuk ke rumahnya. Lebih dalam, dia memeriksa setiap ruangan. Tiba-tiba, saat dia sedang berjalan, dia mendengar suara-suara. "Aspen, apakah itu kamu?" "Ibu, kesini!" teriak sebuah suara. Lampu dinyalakan. Ada kakak dan ibu Aspen. Mereka semua berpelukan dan menanyakan banyak hal tentang bagaimana Aspen kembali. Tapi kemudian langkah kaki yang keras terdengar di luar rumah mereka. "Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, kawan. Aku harus pergi menyelamatkan Vendor," kata Aspen. "Hati-hati, kami tidak bisa kehilanganmu lagi," kata mereka berdua. Aspen menjawab, "Aku akan." "Tolonglah peri, buatkanlah aku senjata apa saja. Aku tidak meminta apa lagi." Peri itu memang membuat senjata buat Aspen dari debu emas, membuat pedang emas. Dia menampakkan dirinya, dan saat naga itu melihatnya, dia menggaum, mengeluarkan asap. Aspen melakukan gerakan pertamanya dan memukul sayap naga dengan pedang hingga berdarah. Terus naga itu melepaskan debu hitam. Itu mengenai lengannya. "Itu pemudar, mati," katanya. Hanya membuat naga itu semakin marah. Pertarungan terus berlanjut seperti ini, tetapi Aspen menyadarinya. Dia harusnya tidak melawan naga gelap, tetapi dia harus memahaminya. Aspen kemudian melompat dan memukul naga itu, tapi kali ini memecahkan kegelapan dan itu mengungkapkan cahaya terang. Dia mengulangi proses ini dan berkata, "Kamu tidak harus seperti ini. Kamu dapat memilih untuk bahagia. Selalu kegelapan yang menutup cahaya. Semua makhluk terlahir baik." Naganya sekarang seterang bintang-bintang. Itu bersinar putih cemerlang. Kemudian turunlah air mata dari naga itu, membuat seluruh daratan kembali cerah dan berwarna. Kurcaci-kurcaci mulai keluar. Masih terlihat takut pada naga, tetapi Aspen menyatakan, "Jangan takut. Naga ini hanya disalahpahami dan dianiaya. Dia terjebak dengan kesedihannya. Engkau bekerja dengan dia. Naga itu mengambil keluargaku. Dia
Tidak pernah baik, katakan seorang kurcaci. Aku percaya dengan dia, teriaklah adik Espen. Terus ibunya, aku juga. Dan semakin banyak orang mulai setuju. Bisakah Anda membawa keluarganya kembali? Espen bertanya. Naga gelap mengangguk sebagai jawaban. Dia memang membawa keluarga kurcaci itu kembali. Aku tidak tahu harus berkata apa. Saya minta maaf. Dan terima kasih banyak untuk membawa mereka kembali. Semua orang teriak, hore, hore. Dan semua dari vendor dan naga gelap juga. Sekarang naga terang. Hidup dengan bahagia dan selamat.